bagus gitu ya. Jadi ini satu hal yang positif. Nah, oke. Sekarang saya masuk dulu ya. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, ini jadi saya pakai bahasa Inggris bukannya apa ya? Saya susah untuk ke bahasa Indonesia jadi biar singkat. Jadi yang pertama, kalau kita mau bicara GS apa CSC, ya nanti kita lihat habis ini. Anda dan saya mau bekerja di pendidikan, mau bekerja di bisnis, pegawai negeri, atau BUMN, ya semua sama. Jadi pendidikan juga begitu ya, ini kan macam-macam ya. Sebagai konsultan juga begitu, sebagai apapun juga begitu. Kita harus bagaimana meningkatkan profit di mana kita bekerja. Misalnya di sekolah, apa yang profit kita bisa kembangkan? Intelektual anak-anak. Jadi kalau intelektual siswa kita terlalu biasa karena gurunya biasa. Mahasiswa kita itu juga profitnya apa? Intelektual. Jadi nilai intelektual itu harus dikembangkan. Itulah profit dari pendidikan. Kalau profit dari perusahaan, yaitu apa? Berapa apa namanya? Kita mencari omset dikurangin biaya. Itu namanya profit. Sifatnya uang. Tapi kalau sekolah atau mahasiswa pendidikan itu nggak bisa cari untung. Lama. Jadi balik modalnya itu di dalam dunia pendidikan tuh sangat lama. Ya. Tetapi di dunia pendidikan walaupun sangat lama, gengsinya lebih tinggi. Kenapa? Kalau seorang guru, seorang mahasiswa mampu memberikan pengajaran dan perubahan mindset, dia akan memperkaya anak didik atau mahasiswa itu 10-20 tahun lagi menjadi gegap gempita dan menjadi tongkat estafet satu korporasi di mana dia bekerja atau tongkat estafet dia di dunia apa pendidikan juga atau di dunia apa namanya pegawai negeri atau BUMN atau dia menjadi entrepreneurship. Jadi enhancing corporate profits. Jadi kita mau nggak mau kerja di BUMN, mau di pendidikan, mau di swasta, seluruhnya di otak kita harus bagaimana timbul satu keuntungan. Keuntungan nggak hanya duit seperti tadi kan. Kalau sekolah atau universitas, berapa banyak orang yang tadinya masuk males dididik sama kita masing-masing di dalam bidangnya bisa jadi IQ-nya produktif. Dari tadinya IQ-nya 120 selama ini tidak produktif, males-malesan jadi produktif. Ya, maka tidak heran saya sih secara pribadi nggak setuju ya ada sekolah favorit. Sekolah favorit itu banyak standarnya. Karena fasilitas, bagi saya sekolah favorit yang berhasil siapa gurunya. Universitas yang favorit siapa dosennya. Lalu bagaimana cara mengajar dan seterusnya. Sama di dalam dunia korporasi juga gitu. Siapa stafnya, siapa manajernya, siapa direkturnya. Dia bagus karena dia lulusan dari sekolah ataupun mahasiswa sewaktu masa mudanya lalu. Dan yang kedua, bagi korporasi, dia harus ikut pelatihan-pelatihan orang. Guru juga begitu, mahasiswa juga gitu, sama sebenarnya. Maka kalau enggak, kita nggak bisa by unlocking productivity. Jadi kita nggak boleh mengunci produktivitas. Jadi produktivitas itu memang harus digali. Seperti yang saya bilang tadi, orang Cina di Shanghai. Bagi mereka itu malu kalau nggak menghasilkan sesuatu setiap hari. Maka kenapa saya cocok sama orang Cina? Cara berpikir, cara kerja, dan seterusnya. Ternyata salah satu hal yang sama saya dengan mereka adalah sewaktu seminar itu, mereka mengatakan, setiap bangun pagi, saya berpikir berapa duit yang saya dapat. Dari mana? Setiap bangun pagi, berapa ide yang saya bisa hasilkan. Wah, jadi teman-teman, kalau bangun pagi, Anda mau agama apapun lah. Kalau yang muslim mungkin sembahyang tahajud, sholat. Yang Kristen ya, apa berdoa, baca kitab, very positive, is okay. Tapi bagi orang Cina, dia bilang sama saya, kurang lebih bahasa Indonesia gini, hey, brother, gue bingung, sama negara lu tuh punya 5 agama, tapi nggak ada semangat. Ada nggak menghasilkan ide-ide yang baru, yang segar? Katanya percaya Tuhan, katanya ada buku kitab masing-masing, kok kalah sama kita? Kita ini orang Cina nggak ada agama. Kita ini sebagian komunis, sebagian seperti saya nih 70%-nya. Dia bilang begitu. Tapi siapa yang bisa mengalahkan kami orang Cina?
Waduh, saya waktu dibilang gitu malunya bukan main. Oh, apa iku? Ya kan? Apa ini yang terjadi seperti ini? Benar-benar mereka sukses. Lalu saya bilang sama mereka, betul, saya bilang, saya respect sama Anda, saya kagum, saya salut. Tapi Anda kalau tidak beragama, di dalam kepercayaan masing-masing, seperti kami di Indonesia ada 5 agama, kita saling menghormati. Ya, ada ribut-ribut itu kecil lah, itu biasalah ya. Nggak ada yang sempurna, saya bilang negara satu apapun lah di dunia ini. Tapi bagi saya, kalau Anda tidak beragama, Anda tidak bergaul sama Tuhan, kosong loh jiwa Anda. Bosen. Lalu tahu nggak apa yang dia bilang? Brother, kita nggak pernah bosen. Kenapa? Karena kita kerja. Udah kerja kita mabuk. Udah kita mabuk kita foya-foya. Kenapa? Kita punya duit. Kamu negara agama, kamu mau mabuk karena mabuk, you jadi orang bandel. Males, akhirnya frustasi. Tapi akhirnya apa? You susah maju negara kamu. Wah, saya jadi diajarin gitu loh sama mereka. Saya pikir luar biasa nih negara Cina nih. Tapi akhirnya saya coba diskusi lebih jauh, lebih dalam. Dan akhirnya mereka mengatakan, wah saya goncang juga nih kalau tidak ada Tuhan. Saya bilang, iya, saya tidak pernah paksa Anda loh. Masuk Kristen, masuk Islam, Katolik, Buddhis, itu masing-masing. Saya cuma menggait Anda, menuntut Anda bahwa Tuhan itu ada. Akhirnya saya masuk filsafat. Mereka senang filsafat gitu ya. Coba buktikan sama saya, kita diskusi ini ya, saya bilang. Orang yang tidak percaya Tuhan, karena Tuhan itu mati. Coba tanya sama dia, yang mengatakan Tuhan itu mati, mereka udah mati, masuk kuburan. Bangkit nggak dia? Keluar nggak dari kuburan, lalu bilang sama Anda kepada 1 miliar orang Cina yang ada di Cina, mengatakan memang benar nggak ada Tuhan. Maka kita matikan Tuhan karena Tuhan udah saya matikan di alam kubur. Saya bilang begitu. Ada nggak? Dia bilang, ya ampun, memang nggak ada. Memang. Berarti Tuhan itu ada. Lalu dia bilang, udahlah brother, saya makin pusing. Nanti saya jadi beragama. Ah, ini dia ya. Maka yang ketiga nih, boosting growth through innovation. Artinya apa? Kalau orang Cina tidak punya agama, kalau orang Cina kerja keras setengah mati, dia produktif, dia nggak pernah malas. Ada yang malas, tapi haram hukumnya. Dan itu sangat memilukan dan memalukan. Maka dia kerja keras. Akhirnya mereka berkembang, inovasi apa yang saya hasilkan? Bisa lihat sekarang ya, 4.0. Di Cina sekarang bukan lagi 4.0, mereka sedang masuk 6.0. Mati kita. Amerika baru mau masuk 5.0, udah masuk pelan-pelan. Udah mulai. Tadi saudara siapa tadi tuh? Derwin. Indonesia 5.0 itu baru 2023. Coba. Masih 2 tahun lagi. Tapi Cina udah jalan. Jepang juga udah jalan. Tapi Cina udah maju sekali. Itulah inovasi. Ya. Nah, inovasi yang lain ya buat teman-teman semua, bagaimana disruption. Disruption itu lebih lagi dari inovasi. Disruption, disrupsi itu membuat geger bahasa gampangnya. Orang nggak pernah kepikir dia buat. Contoh aja, misalnya Gojek. Ya. Misalnya kalau teman-teman tahu mungkin sebagian yang di Jakarta Airbnb. Jadi orang nggak perlu nginep di hotel. Rumah nih, kayak rumah saya. Ada kamar nganggur misalnya. Saya bisa sewain ke orang. Itu namanya Airbnb. Itu di Amerika top. Tapi sekarang di Indonesia udah banyak. Kalau teman-teman lihat apa namanya tuh, aduh kok saya jadi lupa lagi. Riveloka, apa begitu-gitulah ya. Saya lupa, sorry. Nah itu jadi inovasi. Ya, di dalam kita mengajar sebagai dosen, sebagai pegawai apa? Inovasi apa untuk anak didik kita? Inovasi apa untuk pekerjaan kita hasilkan? Maka saya bilang, teman-teman saya ada orang Telkomsel, dia curhat sama saya. Saya bilang, umur you berapa? Oh, dia bilang, bang, umur aku 35. Posisi you apa? Saya 32 udah jadi GM di luar negeri. Tapi itu masa lalu lah, saya bilang. Tapi masalahnya bukan itu ya. Yang saya mau kasih tahu sama Anda, saya bilang sama pria itu, umur Anda 35, Anda harus berpikir, 5 tahun lagi Anda mau kejar apa? Anda ingin menghasilkan inovasi apa di dalam kerja. Begitu juga waktu saya di Kalam Kudus. Training, pelatihan untuk para guru. Saya tanya, udah berapa lama? Udah 10 tahun, Pak Tumbur. Kamu berapa? 2 tahun. Ini berapa segala macam. Oke. Lalu kamu mau apa nih 5 tahun ke depan? Inovasi apa? Kalau hanya kamu melihat
tupoksi, tugas pokok fungsi yang sesuai dengan standar, itu Anda tidak punya jiwa inovasi. Berarti Anda orang yang biasa-biasa saja. Kalau Anda pegawai, Anda dosen, pengajar, segala macam yang biasa-biasa saja, Anda susah 5-10 tahun lagi, Anda akan berkembang. Maka orang Cina tidak suka bekerja dengan satu lembaga apapun. Mereka lebih suka kerja sendiri. Atau satu hal yang bangga bagi orang Cina adalah jadi guru ataupun jadi dosen. Kenapa? Gajinya tinggi. Kenapa tinggi? Kalau tidak cerdas, kalau tidak pinter, kalau tidak inovasi, di kick out dari sekolah itu. Maka tidak heran kenapa orang Cina mau masuk sekolah, mau masuk kampus itu, dia profit. Profitnya bukan uang, profitnya menghasilkan orang-orang cerdas karena gurunya cerdas. Masya Allah. Ya kan, itu menjadi satu, saya waktu ke sana, waduh, saya terharu sekaligus malu. Tapi saya tidak melihat malunya di depan dia. Malu negara gua kayak begini, gimana negara gua kalau kayak begini? Melihat Cina yang udah jauhnya bukan main. Maka saya mengatakan di dalam pelatihan saya untuk kelas mini MBA setiap hari Rabu itu, saya bilang, otak saya otak Cina, tapi manajemen saya adalah Amerika. Jadi saya gabung. Jadi Cina sama Amerika. Jadi bagaimana otak dagang dari Cina itu kita bisa kembangkan sesuai dengan standar kita. Lalu waktu saya ngajar, saya kan juga dosen terbang. Saya juga ngasih training-training. Berarti saya juga harus mengartikulasikan waktu saya melatih, waktu saya mengajar jadi dosen terbang, saya mengatakan Anda dan saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa saya, Anda harus mempunyai jiwa startup, mempunyai jiwa entrepreneur. Kalau Anda tidak punya jiwa entrepreneur, bagaimana Anda bisa mengajar? Lalu dia bilang, Pak, saya ini ngajar kimia. Bagaimana saya bisa mengajarkan entrepreneur? Gampang. Selain saya tidak mengatakan Anda mengajar entrepreneurship, tapi jiwa Anda adalah jiwa sebagai seorang guru, yaitu jiwa entrepreneur. Gimana Pak? Lu ajarin dong kimia atau apalah. Kasih studi kasus, lalu yakinkan mereka menemukan satu terobosan-terobosan dan akhirnya menjadi satu proyek kecil yang mereka bisa kembangkan sesuai dengan hasrat mereka. Jadi kamu sebagai guru kimia, waktu saya katakan, anak murid Anda bisa membuat satu impian di dalam dirinya, bagaimana sebagai murid menemukan satu teori dan menemukan satu solusi dari pekerjaan Anda kasih. Begitu juga ngajar bahasa Inggris. Bagaimana untuk entrepreneurship? Bikin entrepreneurship. Ini contoh ya waktu saya kasih tahu mereka. Anda mengatakan waktu untuk menjadi entrepreneurship seorang guru bahasa Inggris. Bisa, saya bilang. Dari mana? Anda coba katakan, coba kerjakan ide apa yang Anda mau kembangkan di dalam mengajarkan bahasa Inggris khusus kalimat future tense. Kalimat yang akan datang. Coba bikin itu di dalam satu narasi atau dari satu drama. Coba kerjakan itu. Pasti akan menghasilkan kekayaan atau tulisan. Dan tulisan itu nanti Anda nilai berapa harganya. Bukan hanya rupiah. Harga artinya kualitasnya. Itu namanya entrepreneurship sebagai guru, sebagai dosen, membuka cakrawala siswa. Saya bocorin lagi ya teman-teman. Ini ya anak-anak SD sekarang sudah seperti orang Cina yang ada di Cina. Dia berpikirnya bisnis. Waktu saya ke Cina, saya bilang gila ini orang melukis bukan tembok Cina istana ya, istana kerajaan yang di Cina itu. Wah luar biasa, saya kagum. Itu mereka melukis. Saya bilang kelas berapa ini? Gurunya bisa bahasa Inggris. Kelas berapa? Saya nggak bisa Mandarin kan. Kelas berapa ini? Kelas 3. Dia bisa gambar begitu bagus. Dia melihat istana itu ya, Forbidden City. Itu agung, luar biasa. Dia lukis segala macam. Terus saya dengerin, saya nggak ngerti bahasa tangtung gitu ya. Lalu saya tanya, ini apa sih maksudnya? Lalu dia bilang, ini adalah kunci sukses. Seorang murid, dia bisa membayangkan bagaimana melukis Forbidden City. Dan akhirnya mereka bisa masuk ke Forbidden City, Forbidden City dia lukis seolah-olah dia masuk di istana itu.
Dulu itu namanya ada Kaisar Yui. Yui apa Yi gitu yang udah paling terakhir, yang masih bayi, masih umur 5 tahun, 7 tahun, pengganti ayahnya, begitu ya. Jadi anak-anak itu dibawa kepada satu dreaming, masuk ke tempat itu dan dia melukiskan itu. Waduh, saya kagetnya luar biasa. Itulah entrepreneurship dari seorang guru yang mengajar gambar. Coba ngajar gambar. Dia bisa membangun satu entrepreneurship. Itu namanya boosting growth through innovation. Jadi bagaimana Anda dan saya menumbuh kembangkan jiwa inovasi. Dan yang selanjutnya strengthening network of trade and flow. Artinya apa? Kita memperkuat satu jaringan. Banyak hal ya, di sini nggak hanya bisnis saja. Jaringan segala sesuatu. Ya, perdagangan, lalu arahnya bagaimana. Dan jaringan-jaringan itu akhirnya menimbulkan satu hasrat untuk berkolaborasi. Nah, syukur alhamdulillah puji Tuhan nih, ya. Zaman abad 21 yang namanya network, jaringan sama kolaborasi itu tidak bisa lagi seperti 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Sekarang perlu kolaborasi. Tetapi saya kan selalu belajar dari Cina, Amerika. Mereka berkolaborasi kalau cerdas. Kalau tidak cerdas, mereka nggak mau. Dia kerja sendiri. Jadi orang Cina, dia mau berkolaborasi, kamu punya apa? Punya uang. Saya juga punya uang. You mau garap berapa hektar misalnya. Atau you mau kembangkan ide apa. Selalu orang Cina tuh ide. Ide apa? Saya punya duit 1 juta. Kamu punya duit 2 juta. Orang itu punya duit 2 juta. Saya orang Cina 1 juta. Jangan salah loh teman-teman. Mereka tuh pengusaha yang kecil-kecil. Yang umurnya 30, 25. Tapi punya duit udah bermiliar. Luar biasa, gila saya bilang. Tapi bukan itu. Dia selalu bilang apa? Kami punya duit, Brother Tom, saya dipanggil Tom. Kalau tumbur kan susah, jadi saya panggil Tom gitu ya. Brother Tom, kami di Cina 1 miliar buat anak umur 25, 23 itu kere. Tapi kalau kita punya 20 miliar, 50 miliar, baru kita kaya yang sumur ini. Waduh, saya kaget waktu dibilang gitu. 1 miliar aja gua nggak punya, apalagi 10 miliar, 20 miliar. Dengan anak yang umur 30. Saya langsung malu setengah mati gitu ya. Dalam hati sih begitu ya. Lalu saya bilang kenapa? Ya kita perlu kerjasama. Maka orang Cina, ide itu adalah halal. Haram hukumnya bagi orang Cina kalau Anda tidak punya ratusan ide. Haram bagi orang Cina, ide itu harus dikembangkan dan menghasilkan uang. Saya bilang kapan? Segera. Kapan? Hari ini. Wah, saya kaget juga sampai terkejut badan. Kenapa you bisa yakin? Loh kita kan ada ini, komputer. Loh kan kita bisa apa internet segala macam. Kita bangun jejaringan. Maka tidak salah Jack Ma membuat yang namanya dropshipping. Teman-teman ada yang tahu ya? Jack Ma itu tanda kutip, itu mukanya culun. Mukanya nggak bos. Dia interpretator, penafsir, penterjemah turis-turis yang datang ke Cina. Akhirnya dia berkembang, berpikir lagi, ngapain saya harus jadi penerjemah? Disitulah dia buat satu sistem. Jadi orang Cina tuh begitu. Satu hal yang dia kerjakan sukses, dia tidak mau habis-habisan itu. Dia harus kembangkan, kembangkan, kembangkan lagi. Dan mereka harus berdarah-darah. Itulah orang Cina. Jadi memperkuat jejaringan, tetapi mereka juga harus berkolaborasi dengan orang yang sama cerdas. Jadi mereka nggak mau nih, oh saya punya 1 miliar misalnya partnernya. Saya cuma 100 juta. Jadi yang 1 miliar seolah-olah dia jadi bos. Haram bagi orang Cina di sana. Saya nggak bicara orang Cina di sini ya. Tapi orang Cina yang di Tiongkok. Haram kalau dia banyak ide, ya dia cerdas, duitnya sedikit, tapi partnernya duitnya banyak, idenya nggak banyak. Dan dia nggak mau kerja keras, itu nggak dianggap. Maka di sini saya mengatakan setiap hal, apapun yang kita kerjakan, itu ada modelnya, ada tipenya, ada polanya supaya kita bisa segala sesuatu itu optimal. Maka kecepatan, ketangkasan, dan bisa dipercaya. Ini 3 hal. Ya, bagaimana kita mengoptimalisasikan dalam setiap pekerjaan, usaha, atau bisnis, atau apapun, ataupun pendidikan, harus optimal. Jadi ada polanya. Modelnya bagaimana? Seperti tadi ada guru apalah segala macamnya. Saya mau membuat model guru matematika. Atau saya membuat pekerjaan dari apa namanya gudang ya atau apalah ya accounting dan seterusnya. Bagaimana saya bisa optimal supaya itu ada polanya ya ada chartnya begitu ya. Jadi kalau namanya pola atau model itu bukan hanya seorang manajer. Zaman sekarang udah nggak bisa.
Dari yang biasa sampai direktur sama. Bagaimana dia bisa mengoptimalkan satu sistem, satu cara kerja di tempatnya masing-masing itu harus dibentuk model. Gambarnya bagaimana, chartnya bagaimana, kerangkanya dari sini ke sini bagaimana. Dan itu diperlukan kecepatan, speed. Dan kedua, ketangkasan. Dan ketiga, Anda bisa dipercaya apa enggak. Maka saya mengutip kalimat dari Georges Duriot, quote itunya ya. Dia seorang pendiri sekolah MBA di Prancis, INSEAD, INSEAD gitu ya. Dia mengatakan apa? Without action, tanpa aksi, tanpa kita bergerak, dunia ini hanya begitu-begitu saja. Jadi, dia adalah orang Prancis, keturunan Prancis, tapi lulusan dari Harvard University. Universitas Harvard yang paling terkenal di seluruh dunia di Amerika. Keluar kalimat ini, dia bangun sekolah sebagai dosen. Dan sebagai dosen, intelektualnya tinggi, dan dia sebagai entrepreneur. Dia kembangkan kampus itu, dan dia kembangkan siswa, ini mahasiswa untuk gelar magister, ya, magister bisnis. Itu sangat luar biasa, yang masuk di situ adalah orang super pintar. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat ya, hal-hal ini menjadi satu rahasia kita. Langsung. Nah, ini dia. CSC, ya, Come, See, and Conquer Business Strategic. Jadi bisnis ini bukan hanya masalah swasta ya, semua hal ya. Mau sekolah, mau apa, semua sama. Jadi ini sebenarnya dari kalimat dia nih. Veni Vidi Vici. I came, saya datang, saya lihat, I saw and I conquer. Saya taklukkan. Ini Julius Caesar gitu ya. Maka saya mengatakan di dalam setiap keluarga, di dalam setiap bisnis, di dalam setiap pendidikan, di dalam setiap yayasan atau apapun namanya, kita harus mempunyai jiwa yang pertama, saya datang. Waktu saya datang dari usaha saya, berarti saya harus kembangkan. Maka dia selalu melihat opportunity, kesempatan, dan ada konsep nilai di dalam jiwa seseorang. Ini yang saya alami sewaktu saya berkarir. Jadi di sini nggak hanya soal bisnis, dalam soal karir. Bagaimana karir saya ini sebagai anak muda yang masih umur 27, saya bisa langsung berkembang. Ya, saya mengajar sore karena saya dulu tanda kutip murid pinter kali mahasiswa, diminta jadi asisten dosen dan akhirnya jadi dosen gitu ya. Dosen tidak tetap untuk malam. Ya, kelas malam, mahasiswa saya umur 40-an, 45, 50. Padahal saya waktu itu masih umur 28, umur 29. Ya kan saya pernah ngomong tempat ini ya. Dia bilang, ini kok dosennya belum datang, saya duduk di depan itu. Saya mau lihat mahasiswa saya siapa nih, karena saya masih muda. Waduh nih, silakan umur 40, paling muda 35, beda sedikit umur saya. Yang lain 40, 45, 50, waduh. Kalau gua ngajar umur 35 saat itu, gua dianggap apa? Tenang aja begitu ya. Lalu sudah saya lihat, waduh, udah lewat nih. Dia bilang, udah sholat itu kan, maghrib. Baru mau masuk lah 6:30. Ini kok dosennya belum datang? Saya di situ, mereka nggak ngeliat. Akhirnya saya bilang, selamat sore menuju malam. Masya Allah, mereka orang bilang gitu. Ternyata Pak dosen kita nih dari tadi senyum-senyum segala macam. Maaf ya Pak, nggak usah, nggak apa-apa. Lalu saya bilang, umur saya 29 tahun. Lalu mereka tepuk tangan. Waduh, ternyata kita mahasiswa yang paling tua nih di hadapan Pak Tumur segala macam lah. Dan itu mengakibatkan saya juga akhirnya sebagai dosen saya bangun jejaring. Dan akhirnya saya mendapat ide-ide yang fresh bagaimana membangun satu usaha. Dan selama saya itu ngajar malam, akhirnya saya tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena karir saya naik cepat di kantor. Ya, karir naik, fasilitas, dan seterusnya begitu ya. Saya harus memutuskan, udah nggak bisa lagi nih kalau ngajar seminggu 2 kali atau 3 kali. Saya harus ngajar 1 kali saja. Kenapa ya teman-teman? Saya datang, saya kerjakan. Saya melihat ada satu kesempatan. Apa yang menjadi konsep nilai di dalam diri saya pribadi. Lalu saya harus melihat function and benefit. Artinya apa? Saya melihat, saya waktu itu bekerja di satu perusahaan, tapi ngajar juga. Berarti waktu ngajar, saya kan melihat, saya datang ke universitas itu, saya apa yang kesempatan saya untuk berkembang. Berarti mahasiswa saya harus cerdas dan mereka menjadi impactful. Karena saya sebagai dosen, masih muda banget lagi begitu ya. Lalu saya melihat,
Apa yang saya mau lihat sewaktu ini saya konteks mengajar? Function and benefit. Fungsinya apa? Apa namanya? Kegunaannya apa? Lalu apa untungnya kalau saya mengajar di situ? Untungnya saya mengajar di situ adalah, atau fungsi saya mengajar itu supaya orang jadi intelek, orang jadi cerdas. Haram hukumnya kalau saya mengajar, mahasiswanya makin bodoh, makin males. Itu namanya haram. Artinya apa? Saya Tumbur Tobing nggak bisa melihat apa yang saya terjadi di dalam karir saya. Atau yang ketiga, kanker. Berarti saya harus menaklukkan. Itu namanya ekspansi. Ekspansi di dalam karir, ekspansi dalam usaha, ekspansi dalam segala sesuatu. Maka, teman-teman, di dalam hidup kita ini, segala sesuatu kita harus seimbang. Maka yang kedua, kita harus ada pendapatan dan profit, keuntungan. Maka yang ketiga, bagaimana kita bisa menciptakan nilai bisnis kita, nilai karir kita, dan nilai hidup kita di keluarga kita masing-masing. Waduh, 3 hal ini harusnya menjadi satu bagian yang harus berkembang sedemikian rupa. Kalau enggak ya kita menjadi sesuatu keletihan juga. Maka di sini big market got a great product. Jadi satu kesempatan yang besar kita bisa memproduksi prestasi karir kita dimanapun kita ditempatkan. Misalnya ada yang tadi guru, ada dosen, ada pengusaha, dan lain sebagainya. 3 hal ini, come, see, and conquer, itu menjadi modal Anda dan saya secara pribadi. Yaitu apa? Bagaimana hidup kita ini bisa seimbang. Bagaimana kita bisa menghasilkan pendapatan yang terus makin berkembang dan ada profit. Artinya apa? Contoh misalnya, Anda gaji 1 juta. Tapi waktu saya ajarin keponakan saya, orangnya pinter. Dia bagian pajak. Saya bilang gini, misalnya gini ya, panggilnya aslinya. Saya bilang, Mamat, saya bilang, gaji lu berapa? Gaji saya 1 juta. Mantep dong, saya bilang. Lalu saya tanya lagi, kedua, kamu kerja dari Senin sampai Sabtu, kira-kira kamu pulang ke rumah jam berapa? Ini sebelum COVID ya. Kira-kira sih Om paling lama namanya pajak antara jam 7 sampai jam 9. Tapi nggak terus-terusan sih. Rata-rata jam 6 kecuali yang atasan saya lah segala macam. Oke, ketiga saya bilang. Dalam 1 minggu, kamu ada berapa jam yang nganggur waktunya. Tidak produktif. Kamu hanya nonton, main games berjam-jam. Ada nggak? Terlepas dari itu, ada waktu yang bisa produktif, kamu menghasilkan uang. Coba deh, saya gali dia kan. Waduh, ada Om. Berapa dalam 1 minggu? Senin sampai hari Sabtu. 4 jam. Wah, 4 jam. Berarti kamu ada waktu nganggur, bisa jadi produktif dalam 1 bulan 16 jam. Kelima atau keempat. Aku tantang nih, Om tantang. Bisa nggak kamu dalam 16 jam 1 bulan mengerjakan proyek pajak controlling, auditing, atau apalah tax controlling 1 bulan 16 jam. Wah, dia kaget. Artinya apa? Gaji lu 1 juta. Cukup. Oke, ini umpama saja. Cukup 1 juta. Tapi kan kamu mau berlebih. Berarti kamu harus investasi. Kamu beli saham, kamu beli asuransi, beli macam-macam lah. Ya, beli motor, beli mobil, bayar rumah, segala macam. Itu kan investasi. Berarti kamu harus ada other income. Nah, kalau kamu ada 16 jam, nganggur di situ berarti kamu harus berubah haluan. Itu makanya saya bilang growing at all cost. Jadi dalam segala hal kita harus makin berkembang. Dan itu ada biaya. Biaya apa? Bukan biaya kita keluarin duit, tapi biaya waktu yang bisa kita efektifkan. Biaya uang lebih itu apa yang bisa kita putar? Apakah kita beli saham, apakah beli asuransi, pokoknya yang menguntungkan yang tidak jadi beban. Atau kita membuat misalnya bisnis kecil-kecilan bersama dengan istri, dengan anak, misalnya. Nah, itu saya bilang sama keponakan saya, teman-teman mau tahu nggak? Dia gaji tuh, dia masih muda, mungkin 10 juta sampai 15 juta lah, taruhlah 15 juta. Gara-gara saya ngomong begitu, 16 jam, waktu yang kamu siapkan itu
yang masih sisa menjadi produktif menghasilkan uang. Karena dia menjadi outsourcing untuk mengerjakan pajak. Itu dalam konteks dia. Dan dia ada tambahan lagi. Akhirnya dia bilang, wah Om, saya bisa dapat 5 juta. Bisa kadang dapat 10 juta tambahan. Nah, kalau kamu sudah dapat tambahan itu kan saya bilang value creation. Kamu beli saham, kamu beli asuransi untuk anak kamu, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan sejenisnya. Itulah menjadi the best indicator. Ya, jadi indikasi-indikasi kita yang positif di dalam kita memahami come, see, and conquer. Jadi ini bukan masalah perang. Ya, kita datang menundukkan, kita segala bukan, tapi seluruh keberadaan hidup kita bersama. Saya cepat saja ya. Nah, berarti di dalam seluruh hidup kita secara pribadi harus menggambarkan satu peta ya, pelanggan kita yang baru. Ini macam-macam. Kalau pendidikan pelanggan kita siapa? Ya siswa, mahasiswa kita. Jadi bagaimana pelanggan itu, ya ini kalau kita pendidikan ya, dia bisa puas. Puasnya apa? Dosennya, gurunya cerdas. Mengasih ilustrasi, mengarahkan itu banyak hal yang baru. Maka kenapa saya itu di dalam karir sangat tidak disukai oleh atasan saya. Dalam arti saya bukannya main duit segala macam. Mungkin karena saya pinter kali ya. Pinter dalam arti apa? Saya banyak pertanyaan. Saya dari dulu tuh haram hukumnya kalau saya tidak bertanya. Misal kalau di kantor dengan bos. Kalau di sekolah dengan guru atau dengan dosen. Siapa yang mempengaruhi saya? Papa saya. Papa saya lah dari dulu itu mengatakan jangan jadi orang banci. Saya pikir banci itu jalan miring, begitu. Bukan, otaknya bodoh. Banci kau, katanya. Wah, saya kaget waktu itu dibilang gitu. Jadi orang banci itu karena otaknya bodoh. Dia bilang gitu. Kenapa otaknya bodoh? Karena tidak baca. Kalau kamu tidak baca koran, tidak baca buku, jurnal, dan mendengar di televisi ataupun YouTube, kamu jadi bodoh, kamu tidak olah, maka kamu tidak bisa bertanya kepada guru kamu, kepada dosen kamu, maka hidup kamu, karirnya, nilainya sangat rendah. Wah, saya masih ingat, saya masih muda sekali, masih SD. Waktu itu saya ditatar, di training sama papa saya. Adik saya ada 5, 6 orang. Waduh, setiap bangun pagi, kami kan dari keluarga yang sangat miskin, karena papa saya itu pegawai negeri yang bukan koruptor. Jadi susah sekali. Ya kalau malam masuk ke kamar mandi kita bisa lihat matahari. Kalau siang bisa lihat matahari. Kenapa? Nggak ada penutupnya. Jadi masih wah itulah segala macam. Jadi kalau hujan kita pakai payung, mandi pun pakai payung. Maaf kata buang air kecil, buang air besar pakai payung. Bisa dibayangkan nggak betapa sangat sederhananya kami hidup yang sangat terbatas. Papa mama saya tuh anaknya 6. Saya pertama bayangkan anaknya 6 harus kasih makan. Jadi saya hampir 15 tahun lebih lah, kurang lebih ya. 20 tahun. Itu makannya tahu tempe goreng. Jadi kalau makan ikan atau makan daging itu datang ke pesta Batak. Ya, kalau teman-teman yang Batak ngerti lah. Pesta adat itu sebulan bisa 4 kali, 5 kali. Papa mama saya rajin. Kenapa? Orang Batak itu kalau ada pesta adat ya, pesta tradisi, bisa bawa pulang. Baik kue maupun ikan atau macam-macam lah. Daging bukan daging yang haram aja, yang halal juga ada. Daging sapi, ya, kambing terkadang. Itu boleh bawa pulang. Asal ada sisa. Begitu. Jadi karena kita super miskin, kita makan ikan segala itu karena ke pesta. Gitu ya. Rajin ke pesta karena memang kita nggak bisa beli ikan segala macam. Dan akhirnya apa? Nah ini, ya saya bagi ini dalam sehari-hari. Papa saya bilang, terutama mama saya, papa saya kan pegawai negeri, pulang dia ada mobil kantor, dia cari ini customer. Saya jadi kondektur, kondektur kita tahu ya. Saya umur 4 tahun jadi kondektur. Apa? Lapangan Banteng, Kampung Melayu, Lapangan Banteng, Kampung Melayu. Waktu itu kecil, saya tinggal di Gang Haji Murtado di Matraman. Maka saya kalau inget-inget gini, api saya kebakar. Semangat lagi. Saya malu inget papa saya, disiplin, masuk jam 8, udah pergi jam 7 pagi. Pulang jam 4, dia terlambat sedikit jam 5. Banyak dia kerja. Dia pulang tidak bawa kerjaan. Dia pulang tidak bawa kerjaan apa? Dia selesaikan semua di kantor supaya dia bisa narik apa. Kalau sekarang kan nggak bisa apa mobil charteran atau seperti bemo dulu ada lah gitu. Tapi dia bikinlah sambilan. Jadi dia sudah drawing new consumer map.
peta pelanggan saya siapa. Nah, sebagai dosen juga begitu, sebagai pengusaha gitu. Jadi kita semua terbiasa ya mengkalkulasi semua ini. Kenapa seperti nada? Ini orang Cina. Gaya orang Cina selalu dia menggambarkan konsumer pelanggan saya yang baru siapa, siswa saya yang baru siapa, ya, dan semua hal. Jadi bagi orang Cina, seperti berkali-kali saya mengatakan, haram hukumnya kalau tidak menghasilkan yang baru. Haram hukumnya kalau tidak orang Cina itu kaya, tanda kutip kaya ini, karena dia mampu menghasilkan segala sesuatu yang dibuat itu produktif atau tidak. Ada nilainya apa tidak. Maka dikatakan bagi saya landscape ya. Jadi satu pembentukan apa yang kita gambarkan ya menjadi satu pola. Pelanggan kita itu berubah, maka kita perlu diversifikasi. Kita perlu apa namanya? Perluas. Hasilnya apa? Yaitu demografi kita. Nah, contoh demografi itu berarti apa? Apa yang terjadi secara psikologisnya? Orang-orang yang ada di situ. Lalu areanya di situ. Apa yang kita mau kembangkan sebagai tenaga kerja, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apapun lah. Ya. Satu demografi area itu bisa kita kembangkan jadi produktif, kita menghasilkan berapa. Ya. Dan juga kenapa? Sekarang ini kan ada pergantian teknologi. Cepat sekali. Jadi pergantian teknologi itu kita harus ikutin. Tetapi orang Indonesia, sekali lagi saya bukan bela orang Cina ya. Karena saya datang ke sana jadi saya lihat gitu ya. Jadi orang Cina itu sama orang Amerika agak mirip ya. Teknologi itu kan cepat pergantiannya. Kalau teknologi cepat ganti, berarti Anda dan saya harus cepat beradaptasi dan mengikuti perubahan. Kenapa? Untuk mencari pelanggan, untuk mencari siswa, untuk mencari mahasiswa, untuk mencari segala sesuatu yang punya hal yang bernilai. Karena kalau tidak seperti itu kita susah, begitu ya. Dan akhirnya, ya tadi benar. Terima kasih Budi ya. Saya baru lihat Traveloka ya, yang sekarang Airbnb. Dan itu yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan tuh sangat membutuhkan kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, dia akan susah mau berubah. Pribadi juga begitu. Maka tidak heran ya, teman-teman, dengan adanya COVID, banyak perusahaan yang harus memotong gaji. Banyak perusahaan itu dijual. Saya dengar sendiri, lihat sendiri, banyak dijual perusahaan dengan harga yang miring. Kenapa? Karena dia harus bayar hutang. Kenapa? Karena dia barang-barangnya jadi stoknya nggak laku dan akhirnya berkarat. Sama juga kayak sekolah-sekolah. Sekarang pusing, terutama guru-gurunya, apa dosennya. Jadi berkarat otaknya. Dia bingung, dia nggak lihat anak-anaknya. Gimana dia bisa anak-anaknya itu pakai Zoom dan mereka bisa apa bekerja dan mereka bisa berkarya dan mereka bisa dengar dan mereka mau dididik menjadi orang yang jadi cerdas. Nah, ini perubahan-perubahan ini yang harus dipahami. Ya, demografi dia, misalnya ke saudara siapa tadi si siapa Fani ya, dia ada di Manado, dia ngajar di apa sekolah swasta ya, internasional gitu ya. Pastikan ini beda. Daerah mana? Itu daerah San Diego apalah tadi itu di Manado. Berarti satu lokasi yang tanda kutip orang yang punya uang gitu, yang statusnya kelas A atau kelas B lah di daerah itu. Berarti harga diri tinggi dan juga mereka sangat membutuhkan apa demografinya suka hal yang berkualitas. Dan orang-orang yang di situ, ini contoh saja, suka perubahan teknologi. Nah, kalau kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tidak ada perubahan seperti itu, berarti kita mengalami ketertinggalan. Bagaimana kita bisa diskusi, siswa kita mempunyai otak mindset teknologi. Maka mau dosen, mau guru, mau apa pegawai, manajer segala macam harus sadar, need to be aware. Jadi tidak hanya perusahaan, pribadi juga gitu, harus sadar hal ini semua. Saya cepat saja ya. Nah, berarti sebagai seorang intelektual ya dan praktisi bisnis dan educational management yang agresif dan kontekstual karena Mama Hatta. Ini saya bercerita tentang saya ya. Kita ini secara pribadi harus memiliki be open to change and boundarylessness. Kita harus mau terbuka dengan perubahan dan kita harus sadar tidak jatuh kepada birokrasi. Tetapi
kita harus mengembangkan satu rencana intelijen kita, kecerdasan kita. Jadi kita harus mengembangkan kecerdasan kita di dalam satu tahap demi tahap. Misalnya, berapa buku saya baca, ya kan? Kedua, berapa sering saya ikut seminar. Saya bukannya sombong ya, tanda kutip. Yang Tosi ini boleh dibilang saya sudah mengajar berarti minggu keberapa nih? 52. Jadi 52 topik loh saya mengajar, berbeda dari sejak November. Berarti satu orang. Saya mengatakan seorang pribadi tumbuh tobing selalu menjadi pembicara di Tosi, ada juga undang yang lain, tapi saya pribadi sudah 52 topik. Bayangkan kapan saya ada persiapannya. Belum lagi yang hari Sabtu kan, yang untuk orang Kristen, tapi beda lah. Begitu ya. Topiknya juga beda, tapi dia sudah 87. 87 pertemuan. Belum lagi seminar-seminar, short course. Ya, pelatihan-pelatihan pendek. Ya, belum lagi mini MBA, 18 sesi. Belum lagi yang lain. Saya kan mengatakan sudah ratusan topik yang berbeda. Maka saya mengatakan orang menganggap saya sombong kali ya. Tetapi bukan sombong. Artinya apa? Kita harus mendevelop. Kita harus menggali seluruh potensi yang ada. Setiap manusia itu punya. Karena Tuhan sudah ciptakan kita. Dan kita percaya Tuhan di dalam agama kita. Masa kita kalah sama orang Cungkok, sama orang Tiongkok, orang Cina, yang komunis, dan juga yang kedua, tidak percaya Tuhan. Kok bisa menghasilkan sesuatu? Kok kita yang percaya Tuhan, yang kita beribadah ke tempat ibadah masing-masing, ada yang ke gereja, ada yang ke vihara, ada yang ke masjid, gitu ya, rame orang, nggak ada yang sepi. Nggak ada gereja sepi, nggak ada masjid sepi, nggak ada vihara sepi. Ya percaya dengan Tuhan yang masing-masing, menyembah, ya, dan segala macam, dengar khotbah dari ustadz, dari pendeta, sama. Tapi nggak pernah menghasilkan segala sesuatu intelligent plan. Apa yang kita mau persiapkan sebagai seorang intelektual. Nah itu. Jadi tidak mungkin Anda dan saya ini tidak ada satu konsep, tidak ada satu strategi. Onghyam kita. Kacau seperti itu ya. Dan kita nggak perlu ada satu terikat dengan birokrasi. Birokrasi di sekolah, birokrasi di bisnis, termasuk birokrasi di keluarga. Saya itu dari kecil selalu memberikan storytelling kepada anak saya. Sering juga ribut. Ini saya baru ribut sama anak saya, bukan ribut teriak-teriak gitu, berdebat. Tapi bagi saya berdebat satu hal. Akhirnya saya belajar, wah, dia ada benernya. Wah, dia ada salah tanggap kepada saya sebagai papanya. Saya diamin aja dulu, nanti kita ngomong. Nanti kenapa saya diamin dulu, saya tidak perlu marah-marah, kesel, ada kesel. Tapi saya tidak tunjukkan kesal saya kepada dia. Saya hanya curhat aja sama istri saya. Ini begini, begini. Ya sudah, saya punya rencana, nanti 2-3 hari lagi saya ngomong. Mungkin dia mulai jernih, pikirannya saya juga mulai jernih. Artinya apa? Saya tidak mau pakai tata krama, oh sebagai papa harus begini, harus begini. Itu udah nggak zaman kepada generasi Z. Jadi generasi Z itu boundarylessness. Tidak lagi pakai birokrasi-birokrasi. Di korporasi juga begitu. Maka tidak heran di perusahaan-perusahaan sekarang nggak ada orang yang loyal. Bisa lama, 5 tahun, 3 tahun, apa 10 tahun, nggak ada. Udah beda zamannya. Kenapa? Karena mereka suka perubahan. Nah, bayangkan seorang guru, seorang dosen, seorang manajer, apa tidak ada seorang papa, seorang mama tidak ada jiwa perubahan, dia susah untuk memberikan satu arah, ya. Maka di sini saya mengatakan align values with the spirit. Artinya apa? Kita harus bersinergi, ya. Kita harus berkolaborasi dengan konsep nilai semangat hidup kita apa. Jadi kita perlu ada passion itu untuk makin berubah, makin cepat. Segala sesuatu itu harus yang cerdas. Dan kita tidak suka dengan birokrasi yang terlalu lama, yang akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau orang seperti itu, satu konsep nilainya menghasilkan kita ada self-confidence. Kalau kita nggak ada self-confidence, apalagi zaman sekarang ya, teman-teman ya, terutama yang junior di bawah saya, Anda itu saya mau katakan tidak akan pernah sukses. Apalagi dengan orang Cina sekarang, yang ada di Tiongkok itu super maju, belum lagi orang-orang Amerika sekarang yang sudah mulai berubah, pingin seperti orang Cina. Jadi apa? Mereka suka berlari. Jadi mereka apa? Suka menghasilkan ide-ide. Maka yang ketiga, without guiding. Kalau tanpa arah, tanpa tuntunan ide-ide, kita akhirnya nggak ada passion.
dan kita tidak bisa apa ya, ada satu sense, ada satu kepekaan bagaimana saya bisa mencapai kepada satu arah atau tujuan tertentu. Jadi kita harus ada penuntunnya supaya kita menghasilkan ide. Keempat adalah globalize the intellect. Jadi artinya kita harus mempersiapkan siswa kita, mahasiswa kita, bawahan kita, manajer, segala macam. Kenapa? Kita harus mempersiapkan mereka bagaimana orang-orang diseleksi untuk menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Ya, jadi saya juga dosen, ya kan? Saya juga pengajar kan. Saya dosen juga, ya. Saya juga trainer, saya juga mantan direktur, saya juga membangun satu usaha yang kecil, saya juga menjadi pendidik dan lain sebagainya. Jadi itu yang akhirnya membentuk kita di dalam zaman sekarang ini harus ada gairah maju terus untuk bertanding di suasana global. Teknologi, persaingan excellence kita nih, intelektual kita, ya, dan ada keberanian membuka sesuatu yang baru, yaitu open to change. Jangan hanya itu saja. Seperti saya, ini saya pernah katakan berapa kali ya. Saya ini kan consumer goods, artinya apa? Barang-barang yang dijual yang ada di supermarket, di Indomaret segala macam. Pengalaman saya banyak di situ. Tapi setelah COVID ambruk, saya tidak ada training begitu ya. Akhirnya saya menjual mesin virus protector. Itu kan engineering. Saya latar belakangnya bukan di situ. Ya mau nggak mau belajar. Tidak hanya masalah engineering, juga masalah apa? Kedokteran. Kan harus menjelaskan tentang virus itu bagaimana, udara bagaimana, dan seterusnya. Nah, jadi saya harus open to change. Jadi saya juga lihat guidance-nya apa, langkah-langkahnya apa. Jadi kalau tidak ada guidance, males. Tapi sekarang apa? Akhirnya saya juga masuk ke dunia turbin, ya, engineering. Jadi saya nggak hanya pihak di situ saja, saya tidak hanya mengajar saja, semua segala hal. Jadi globalize the intellect. Jadi kita harus mengglobalisasi apa yang kita lakukan ini bukan lagi kekuasaan lokal, harus lebih luas. Dan itu execution is everything. Jadi artinya apa? Kita harus melihat usaha yang kita punya. Ini sekarang kita pengusaha nih. Anda punya usaha, ada 10 macam Anda pengusaha. Ya, 10 usaha yang Anda jalankan. Anda harus melihat mana usaha yang kita jalankan itu kita fixkan dan itu bisa menghasilkan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang pertama. Jadi eksekusi kan, jadi eksekusi. Yang kedua, dari 10 macam bisnis kita, ada nggak yang kita tutup? Kenapa kita tutup? Nggak laku. Dan itu biayanya tinggi, minus. Ya kan, kita harus tutup. Yang ketiga, atau kita jual perusahaan itu, yang usaha kita. Yang fix yang pertama, eksekusi itu fix. Artinya apa? Kita bisa kerjakan dengan seksama. Ya, kita bisa kembangkan planningnya apa dan seterusnya. Sama sebagai guru juga gitu. Apa yang saya bisa fix? Berarti orang ini di kelas saya ada orang yang cerdas yang baru. Jadi saya harus bina lagi. Lalu saya close misalnya. Ternyata murid saya ini di kelas ada 5 orang otaknya mentok. Berarti kita tidak perlu paksa dia untuk mengerjakan apa yang saya mau. Berarti dikasih tugas menuntun mereka dengan sabar. Atau yang ketiga, orang itu kita jual. Artinya apa? Orang itu kita pindahkan ke tempat guru yang lain atau dosen yang lain. Itu namanya kualitas global. Karena kalau tidak begitu, nggak bisa maju. Ya, saya cepat ini yang terakhir. Ya, berarti kita sebagai strategi orang praktisi yang cerdas, cerdik, dan cekatan mampu menciptakan satu pribadi yang mau berubah. Ya, berarti hal ini mau tidak mau Anda dan saya bisa mempersiapkan sesuatu yang sangat berbeda. Kenapa saya bilang sesuatu yang sangat berbeda? Create change agents. Karena di dunia abad 21 yaitu kita harus enhance. Enhance artinya kita harus makin memperluas, memperkuat gitu ya. Prinsipnya apa? Ya, ini masing-masing berbeda ya. Kalau sebagai dosen, apa yang perlu di-enhance? Knowledge-nya. Berarti kita harus punya wawasan yang dalam. Kalau jadi pengusaha, mungkin produknya kita tambah
atau kita perlu ekspansi ke daerah yang lain, tidak hanya di Jakarta, mungkin di Bekasi atau di Manado misalnya. Itu namanya enhance, ya. Atau kita extend, ya, extend bisnis. Artinya apa? Selama ini kita jual apa kue, bisa nggak sekarang nanti kita jual aqua atau kita jual barang-barang besi misalnya. Jadi kita extend, perluas. Atau kita expand market. Artinya apa? Extend sama expand beda ya. Enhance, extend itu expand beda. Kalau enhance itu kita memperluas wawasan pikiran kita. Kalau extend artinya kita apa namanya bisnisnya diperluas, ya, jenis bisnisnya jadi ekspansi, ya, ke daerah Jakarta Timur misalnya, ya, atau ke Manado misalnya begitu ya. Dan kita perlu expand apa? Marketnya. Artinya marketnya apa? Orang siapa yang kita mau tuju? Misal orang yang kelas bawah, harganya murah, tapi kita bisa volumenya banyak. Atau kita hanya kelas atas, berarti harganya mahal, tapi volume barangnya jumlahnya nggak banyak. Nggak apa-apa, kita keuntungannya lebih besar. Nah itu, maka saya bilang connect the dots. Artinya apa? Kita harus punya kemampuan melihat ke depan. Nah ini teman-teman saya kasih tahu, come, see, and conquer. Kita datang, kita melihat, taklukan opportunity itu. Maka connect the dots. Berarti kita melihat seluruhnya ke depan. Nah, saya melihat ya, ini contoh yang paling simpel. Kenapa saya kagum dengan Cristiano Ronaldo? Ya, waktu kemarin, sekarang hari apa nih? Jumat. Kemarin Kamis itu ketemu dengan seorang anak masih muda, umur 22, dia jadi sales. Dia menjual APD segala macam begitu ya. Dia nunggu karena istri saya lagi presentasi, saya nunggu itu di lantai 2 atau lantai 3 lah, satu RSUD. Saya langsung tanya, kamu sudah berapa lama kerja di sini? Oh saya baru setahun 2 tahun om. Wah bagus. Kamu siapa namanya? Afat. Oh kamu rajin nggak ke masjid? Oh saya rajin. Oh bagus saya bilang. Saya Kristen, kamu Muslim, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Apa yang kamu dapat di sana? Iya saya makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya harus menjangkau pasar, menjangkau customer. Wah bagus kamu. Saya kasih tahu kamu ya, saya sebagai orang senior, kamu belajar sama Cristiano Ronaldo. Kenapa? Umurnya makin tua, tetapi hasil produksinya selalu bikin goals. Nah, kamu juga gitu, sebagai umur 22 masih panjang, kamu berpikir, umur 38 tahun lagi kamu mau ngapain? Masya Allah. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, saya nggak kepikir. Kenapa kamu nggak kepikir? Karena kamu tidak ada role model. Papa kamu juga mungkin kamu nggak ada, dosen kamu, bos kamu, dan orang-orang yang kamu lihat. Karena kamu hanya suka bola, tapi tidak pelajari kenapa Cristiano Ronaldo hebat. Dari satu klub ke klub lain, dia tidak pernah jadi pemain cadangan, kecuali dia cedera. Selalu dipasang, dan selalu menggolkan. Jarang tidak menggolkan, selalu menggolkan. Berarti apa? Itulah namanya connect the dots. Dia melihat ke depan, satu saat saya pasti dicari klub yang lain. Dan satu saat saya akan pensiun, tapi saya membangun apa? Dia membeli hotel dan juga penginapan, dan dia juga beli saham dan segala macam. Itu connect the dots. Jadi dia selalu melihat ke depan, tidak asik hanya keberhasilan pada saat tertentu. Yang ketiga, berarti bagaimana kita menciptakan satu perubahan. Maintain, repair, and overhaul. Nah ini saya ambil konsep di dalam pesawat, mobil, segala macam. Berarti kita harus maintain. Jadi kalau kita mengetahui hal ini dalam segala bidang ya teman-teman, kita tidak main-main di dalam waktu. Jadi bagaimana barang yang kita punya, mau motor, mau apa, selalu terjaga dengan rapi sehingga nanti tidak menghasilkan biaya yang terlalu besar karena kita acuh. Repair berarti kita harus perbaiki. Kita tahu kapan diganti. Bautnya ini segala macam. Di pendidikan juga gitu, di bisnis juga begitu. Kapan anak ini nggak ngerti saya ajarin matematika, saya harus perbaiki otaknya apa, malesnya, lagi frustasi atau apa. Jadi menjadi guru, menjadi pendidik itu beratnya bukan main. Maka saya bingung banyak guru pendidik itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, overhaul berarti semua hal bisnis yang kita punya ataupun sebagai pendidik harus ditotalitas dicek ulang satu demi satu dengan teliti supaya
mobil itu tidak tabrakan, supaya pesawat itu tidak meledak atau pesawat itu tabrakan segala macam. Sama dengan usaha juga gitu, kita harus perbaiki. Kenapa rugi semua? Kenapa banyak barang-barang yang udah rusak? Kenapa barang-barang ada yang busuk? Kita harus overall, gitu ya, harus bikin perubahan. Nah, yang terakhir kita to transform and organization. Berarti kita harus melakukan segala sesuatu transformasi, perubahan yang makin baik di dalam satu struktur organisasi. Ada orangnya, ada strateginya. Jadi, teman-teman, apa yang saya katakan tadi ini, come, see, conquer. Ya, jadi bagaimana kita bisa datang, kita bisa lihat, kita bisa taklukkan. Yang paling susah adalah menaklukkan ego kita. Yang paling susah adalah menaklukkan rakusnya kita. Yang paling susah adalah menaklukkan malesnya kita. Yang paling susah adalah bagaimana kita bisa melihat ada ide dan opportunity. Itu yang susah sekali. Yang ketiga, come. Kenapa kita tidak mau datang melihat kemungkinan yang terjadi dan bisnis yang bisa kita kembangkan? Nah, itu maka tema saya kenapa ini. Ya, come, see, conquer business strategy. Saya pergi kemanapun, kalau ada apa, kita bawa mesin, kita jual. Mau beli, nggak beli, itu urusan lain. Kita presentasi. Maka teman-teman, saya usul presentation skill itu harus bagus. Ya. Dan Anda dan saya harus mampu merangkai logika dan membuka satu wawasan dan menjual diri kita di dalam kecerdasan yang kita alami, yang kita hidupi. Ya. Nah, saya itu dulu, mungkin teman-teman mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Silakan. Siapa yang mau memberikan ini? Tanggapan, silakan.